Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang sekali karena pada saat ini kembali saya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada melalui suara pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Dan pada saat ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian: Kami juga menasehati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, dari pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini saya mau memberikan sebuah tema, yaitu tetaplah bersyukur dalam segala hal. Sekali lagi, tetaplah bersyukur dalam segala hal. Di tengah keadaan yang kita alami saat ini, kita pasti akan sangat mudah untuk bersyukur ketika kita mengalami apa yang baik, yang sesuai dengan keinginan kita. Tetapi yang menjadi persoalan, ketika kita mengalami apa yang tidak menyenangkan atau tidak sesuai dengan keinginan kita, apakah kita bisa tetap bersyukur? Rasul Paulus di dalam keadaannya, di dalam pelayanannya, dia menasehati kepada jemaat di Tesalonika, termaksud kepada kita, untuk kita belajar untuk selalu bersyukur di dalam segala hal. Bukan tanpa alasan dia menasehatinya, tetapi dengan sebuah alasan yang jelas. Karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena memang ketika kita lupa untuk bersyukur, hal itu juga yang akan membuat kita untuk justru melupakan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita lupa untuk bersyukur, kita justru malahan akan lebih cenderung untuk mengeluh. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap jemaat, termaksud kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk belajar untuk selalu bersyukur di dalam segala hal. Tadi saya katakan, ketika kita mengalami hal yang tidak mengenakan, bahkan tidak sesuai dengan keinginan kita, belum tentu orang itu bisa bersyukur. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan, sebagai orang percaya kepada Tuhan, harusnya kita belajar untuk segala keadaan kita bersyukur. Terlebih ketika kita mengalami masalah-masalah, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi sampai saat ini. Bisakah kita belajar untuk selalu bersyukur? Karena meskipun ada masalah, kita harus pahami bahwa tangan kuat Tuhan, kuasanya, penyertaannya, pimpinannya selalu sempurna di dalam kehidupan kita. Karena memang Tuhan tidak pernah berjanji untuk menghilangkan masalah di dunia ini, tetapi Dia pernah berjanji bahwa akan selalu menyertai. Kalau kita lupa untuk bersyukur, maka kita bisa jadi justru mengeluh di dalam keadaan-keadaan yang kita alami saat ini. Padahal penyertaan Tuhan selalu sempurna, terbukti dari usia kita masih kecil sampai kita mungkin di dalam berkeluarga, dalam pekerjaan, dalam segala pergumulan yang kita alami, meskipun harus dijalani dengan cucuran air mata, bahkan mungkin kita berkata, Tuhan, saya nggak mampu Tuhan menghadapi persoalan ini. Tetapi kita bisa lihat bagaimana dari setiap persoalan-persoalan yang ada, ternyata semuanya bisa terlewati. Bukan karena kuat gagah kita, tetapi semua karena penyertaan Tuhan yang tetap sempurna di dalam kehidupan kita. Kalau dulu mungkin kita anggap ada sebuah masalah yang begitu berat,
ketika kita andalkan Tuhan, kita tetap mengalami, mungkin kita berdoa, Tuhan tolong berikan saya kekuatan, tolong lalukan saya dari persoalan ini. Langsung sesudah amin, masalah itu tetap harus kita jalani. Tetapi ketika kita berjalan terus, semuanya tetap bisa dilewati, karena Tuhan yang memberikan kemampuan sehingga masalah yang tadi kita anggap berat bisa kita lalui. Saat ini pun kalau kita masih ada, saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam atas setiap keadaan yang kita alami. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan untuk kita tetap bersyukur. Karena bersyukur untuk apa yang ada di dalam hidup ini memang tidaklah selalu mudah dikerjakan. Tetapi ketika kita bisa mengerjakannya, maka ada hal-hal indah yang akan kita rasakan, sebab Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi keperluan kita. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia memberikan jawaban tepat pada waktunya dan selalu yang terbaik bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, maka ada kehancuran. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita belajar percaya, tetap bersyukur di dalam segala hal. Rasul Paulus ingatkan di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, dia katakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi Rasul Paulus ketika dia berkata mengucap syukurlah di dalam segala hal, bukan karena dia mengalami apa yang enak-enak sehingga dia bilang ayo bersyukur. Tidak, tapi dia sudah katakan di kitab yang lain di Filipi, dia tahu mengalami semua hal, baik kelimpahan, kekurangan, bahkan sampai kelaparan. Bahkan kalau kita lihat bagaimana kehidupannya, dia penuh dengan tindasan-tindasan karena iman. Tetapi dia bisa katakan tetaplah bersyukur. Bahkan kita kalau lihat di dalam sejarah Alkitab, dikatakan Rasul Paulus meninggal sebagai martir di dalam iman. Sebelum meninggalnya Rasul Paulus, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak meninggalkan imannya, bahkan dia menasihati untuk selalu bersyukur di dalam segala hal. Di ayat yang ke-13 kalau kita lihat, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau kita menjadikan ayat ini ayat yang kita pegang di dalam menjalani persoalan, harusnya kita bisa bersyukur. Karena apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya di dalam Tuhan kita bisa menanggung setiap persoalan, dan di dalam Tuhan pun kita juga bisa melihat kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, tetaplah bersyukur di dalam segala hal, dan biarlah semakin hari kita semakin hidup mengandalkan Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan kita, karena Tuhan selalu baik dalam segala keadaan dan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.